kejahatan yang bersifat memukul seseorang, ya, walaupun itu adalah istri sendiri, ini kejahatan. Negara harus hadir untuk memberitahukan kepada publik bahwa kejahatan itu tidak boleh dilakukan lagi. Kalau Anda lakukan, Anda akan seperti ini. Namanya sebagai orang yang peduli dengan perempuan, ya. Jadi harus diberikan pembelajaran kepada orang-orang yang menyakiti perempuan. Advokat satu ini dikenal sosok yang berani, tegas, tangguh dan sukses dalam menangani kasus hukum kliennya. Berbagai persoalan hukum yang ditangani mampu diselesaikan dengan sukses. Dia adalah Dr. C. Ibrani Datok Rajotianso SHMH selaku pimpinan Ibrani dan Partners Law Firm, Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Penegakan Supremasi Hukum dan Keadilan Indonesia, juga Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia atau KAI, di bawah Presiden Kongres Advokat Indonesia KAISL, Siti Haja Jamaliyah Lubis SH. Alhamdulillah, ini baru saja kita rapat beberapa rapat terkait dengan advokat. Tentu adalah bagaimana advokat itu mempunyai suatu peran yang lebih signifikan dalam membela kebenaran dan keadilan. Karena dalam situasi hukum yang sekarang ini membutuhkan seorang advokat yang punya kapasitas, ya, dalam sebagai penegak hukum, bukan hanya sebagai pencari kerja ataupun mencari pekerjaan. Oke, Dato. Kalau kita menyoroti profesi advokat, sekarang banyak beberapa advokat dengan cara-cara yang luar biasa berbicara. Bagaimana komentar Dato? Ya, yang namanya advokat tentu dia harus tampil dengan sebaik mungkin. Itu dengan berbagai cara. Itu adalah hak masing-masing. Jadi Bang Buyung punya cara tersendiri. Bang Hotman Paris punya cara sendiri. Dan juga banyak tokoh-tokoh kita lain yang juga punya style sendiri sebagai seorang advokat. Menyikapi nama Hotman Paris, ada komen? So far so good. Ya, beliau termasuk seorang advokat yang berhasil, ya, dan itu menjadi banyak inspirasi juga bagi advokat-advokat muda. Tapi di balik plusnya ada minusnya, yang di mata Dato bagaimana? Oh, tentu karena kita orang timur, ya, mikul dur mendam jauh. Terkait dengan kasusnya Resti Bilar, bagaimana Abang melihatnya? Nah, jadi begini. Kalau masalah Resti dan suaminya Bilar, satu hal yang perlu saya sampaikan sebagai seorang ahli hukum pidana dan juga praktisi, bahwa yang namanya kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap tubuh, ini termasuk kejahatan yang berat. Lebih berat daripada penipuan, pemalsuan, apa segala macam. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa hukum pidana itu bersifat ultimum remedium. Artinya senjata pemungkas. Ketika kita bicara Resti, yang kita ingat adalah undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Apa tujuan daripada dibentuknya undang-undang ini? Adalah supaya jangan ada kekerasan dalam rumah tangga. Jangan ada orang menistakan istrinya sendiri, melecehkan istrinya sendiri, apalagi menganiaya diri istrinya sendiri ataupun anaknya dan segala macam. Ini maksud daripada undang-undang kekerasan dalam rumah tangga itu. Nah, jadi ketika kasus ini mencuat, apa yang terjadi terhadap Resti, di mana kita tahu semua dia dibanting, dia dicekek segala macam sampai istrinya masuk rumah sakit. Ini kan kejahatan yang luar biasa. Oh, masalah sekarang, memang saya dengar itu Pak Hotman marah-marah, ya. Kenapa? Ini sudah damai, kenapa tidak? Kenapa polisi masih melanjutkan? Ingat, saya katakan tadi, bahwa yang namanya hukum pidana itu untuk mengamankan publik, bukan hanya untuk orang perorangan. Dia masuk dalam kategori hukum publik. Dan persyaratan juga dalam restoratif justice itu adalah ketika tidak ada penolakan daripada masyarakat. Ya, kenyataannya dalam hal ini kan Komnas Perempuan kan inginkan perkara ini tetap lanjut. Supaya apa? Supaya ada efek jera. Supaya kita tidak mendengar lagi adanya kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, seorang ayah kepada anaknya, dan segala macam. Makanya hukum pidana itu harus keras. Nah, ketika orang melakukan itu menurut saya terlambat polisi. Mestinya begitu dilaporkan oleh Resti langsung tangkap, langsung tahan. Ini baru masyarakat merasa terayomi oleh hukum. Nah, tapi mungkin dalam hal ini polisi masih soft, ya. Beliau periksa dulu saksi-saksi, dipanggil sebagai saksi dulu, setelah tercukup bukti baru ditahan.
Tetapi ketika pada hari itu dia ditahan, dia minta lagi untuk dikeluarkan dengan alasan perdamaian. Kita harus, ya tentu saya menghormati Bang Hotman Sitompul sebagai senior saya, ya. Tetapi tentu kita sebagai advokat itu kan adalah juga penegak hukum. Kita juga perlu memberikan pencerahan kepada klien kita sendiri. Ya kan? Nah, jadi dalam hal ini tentu hak daripada Pak Hotman untuk melakukan berbagai upaya supaya kliennya cepat dikeluarkan. Itu haknya beliau sebagai seorang kuasa hukum dan tentu kita hormati. Tetapi saya melihat sebagai praktisi di sini bahwa tidak sesederhana itu persoalannya. Ya. Harus diberikan suatu keamanan kepada masyarakat, bukan hanya Lesti. Karena undang-undang itu dibuat bukan hanya untuk Lesti, tapi bagaimana supaya tidak ada kekerasan-kekerasan itu berlanjut terjadi di rumah-rumah tangga yang lain. Artinya Abang setuju bahwa ini harus sampai ke pengadilan? Kalau menurut saya, ya. Lanjutkan dulu, ya kan, nanti supaya tahu kenapa sih sampai terjadinya kekerasan itu, pasti ada sebab. Jadi yang namanya peradilan itu justru untuk mengungkap apa yang terjadi, kenapa terjadi, dan untuk kemudian bagaimana supaya tidak terjadi lagi. Jadi inilah persoalan hukum. Jadi bukan hanya persoalan membela ataupun membebaskan seseorang, tidak. Ya, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam, yaitu prinsip, ya. Prinsip mengungkap kebenaran untuk kemudian diantisipasi supaya tidak terjadi lagi. Kata maaf yang dikatakan oleh Rizky, apakah itu dapat memberikan kemungkinan masalah ini tidak sampai ke pengadilan? Satu hal, dalam tindak pidana itu ada namanya delik aduan, ada namanya delik umum. Ya. Kalau dalam delik aduan itu dengan dicabut, ya itu dia menjadi berhenti. Tetapi menurut saya perkara penganiayaan ataupun kekerasan dalam rumah terhadap Lesti ini bukan hanya masuk dalam delik aduan, tapi juga delik umum. Nah, ketika dia menjadi delik umum, ya jadi itu harus diproses supaya umum puas. Oh, ini loh masalahnya, makanya supaya nanti orang tidak mau sembarangan lagi dengan istri-istri. Demikian. Oke, langkah Lesti dengan memberi ruang kepada penyidik misalnya tadi ada upaya dari Lesti untuk mencabut. Apakah itu tindakan keliru menurut Anda? No, sebagai seorang istri, ya kan, dia masih sayang dengan suaminya, ya sah-sah saja. Ya. Tapi hukum melihat mestinya ya. Tadi hukum melihat bukan hanya Lesti and Sik, tetapi adalah kemanusiaan. Kemanusiaan sosok Lesti yang lain. Ini harus dan ini terjadi dilakukan dalam rumah tangga Lestinya. Kalau dilihat dari sudut mata sebagai abang, sebagai penegak hukum, ini kan abang melihatnya ini kasus ini kayaknya main-main bang. Kalau menurut netizen, satu sisi Lesti melaporkan, satu sisi lagi dia mencabut. Ini gimana ini? Oh tidak, jadi justru ini saya sebagai seorang praktisi ya di psikologi, tentu sebagai seorang istri pasti juga dipengaruhi oleh orang-orang suaminya, A, B, C dan segala macam, itu sah-sah saja. Nah makanya saya bilang tadi dalam hal ini penegak hukum itu harus objektif melihat. Ya, ini adalah kejahatan publik, bukan hanya kejahatan yang bersifat personal yang bisa diselesaikan secara personal. Bukan hanya utang piutang ini kejahatan. Kalau utang piutang dibayar hutang selesai. Tapi ini kejahatan, ya, yang negara harus tampil untuk memastikan bahwa kejahatan-kejahatan itu tidak terjadi lagi. Nah, kalau dari pihak kepolisian cepat tanggap mengeluarkan rilis bahwasannya si Rizky Gilar sudah menjadi tersangka, itu gimana bang? Apakah bisa ditarik kembali dengan perdamaian itu? Saya dalam hal ini justru memberikan apresiasi kepada Kapolres Jakarta Selatan yang telah melakukan pemanggilan dan kemudian langsung menahan. Karena memang sebitulah yang seharusnya dilakukan oleh penegak hukum. Ya, malah saya katakan tadi mestinya terlambat. Begitu orang melapor, begitu masuk polisi dia, masuk rumah sakit dia, langsung bertindak mestinya. Karena ini kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap tubuh. Begitu. Ya, tapi apapun juga saya memberikan apresiasi kepada Kapolres dan saya dukung Kapolres untuk tetap melanjutkan perkara ini supaya nanti masyarakat tahu ya bahwa tidak boleh melakukan kekerasan terhadap istri sendiri. Kalau ini disebut dengan kejahatan, tadi Abang mengatakan itu sebagai tingkat kejahatan.
dengan kata maaf, apakah kejahatan yang diberikan misalnya itu tidak akan terulang lagi kalau misalnya dikategorikan sebagai tingkat kejahatan? Ya, jadi begini, sekarang kan memang ada istilah restoratif justice. Itu artinya mengembalikan keadilan itu sebagaimana keadaan semula. Ya, artinya sebilang itu baru berlaku ketika hutang piutang, ya kan, atau dia tertipu kemudian dikembalikan. Tetapi ketika kejahatan yang bersifat memukul seseorang, ya, walaupun itu adalah istri sendiri, ini kejahatan. Negara harus hadir untuk memberitahukan kepada publik bahwa kejahatan itu tidak boleh dilakukan lagi. Kalau Anda lakukan, Anda akan seperti ini. Nah, jadi menurut saya, mungkin ya tetap kita dalam hal ini kan tidak perlu juga berlama-lama lah. Nah, tinggal bagaimana Mas Pilarnya ini memberikan keyakinan kepada publik, ya, kepada polisi juga, ya, bahwa betul-betul dia menyadari itu sebagai suatu keliruan, dan itu ketika itu dapat diyakinkan dan juga diyakinkan kepada publik, bukan hanya kepada Lesti, ya, nah, diyakinkannya kepada Komnas Perempuan dan segala macam, saya rasa juga akan diselesaikan dengan baik dan tidak perlu ke pengadilan. Demikian. Kesimpulan akhirnya bagaimana Pak dengan kasus ini? Ya, kita lihatlah perkembangan. Tapi saya secara sebagai orang yang peduli dengan perempuan, ya, jadi harus diberikan pembelajaran kepada orang-orang yang menyakiti perempuan.